Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dikdin selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, beserta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Izalimatus Adia dari tingkat 1 dengan NIM P17620231017, Prodi D3 Teknologi Bank Darah. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema donor darah menyelamatkan jiwa dan sehatkan tubuh di masa pandemi COVID-19. Dengan topik pembahasan yaitu 1. Latar belakang, dan yang kedua adalah pendahuluan, ketiga pembahasan, 4 kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Wabah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 di Indonesia telah menimbulkan banyak permasalahan termasuk pasokan darah yang akan sangat berdampak dengan berkurangnya jumlah donor darah yang dilakukan oleh para pendonor. Menurut WHO, kantong darah yang tersedia di Indonesia saat ini belum memenuhi standar untuk memenuhi kebutuhan darah. Idealnya, darah tersedia bagi pendonor untuk 2,5% dari populasi. Selain itu, banyak tempat donor darah keliling yang terpaksa berhenti beroperasi karena pembatasan fisik dan sosial akibat kegiatan donor darah menjadi menurun. Yang kedua adalah pendahuluan. Akhir tahun 2019, seluruh negara mendapatkan informasi terkait kasus penyakit yang belum pernah terjadi sampai saat ini. Menyebar dengan sangat cepat di Wuhan, Cina. Kasus ini telah diidentifikasi sebagai salah satu penyakit pneumonia berat tipe baru yang disebabkan oleh patogen Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2. Patogen yang tergolong sebagai virus ini sangat berbahaya dan dikenal sebagai virus yang akselerasi penyebarannya sangat cepat secara global. Awal tahun 2020, wabah ini kemudian diistilahkan sebagai pandemi coronavirus disease 2019 atau yang biasa yang disebut dengan COVID-19 oleh WHO karena telah menyebar di beberapa negara. Lebih spesifik, terdapat 18 negara dengan 4 negara telah melaporkan adanya penularan antara manusia ke manusia. Berikutnya, emang virus COVID-19 ini menular nggak sih? Iya, sebagian besar virus ini ditularkan melalui kontak tidak langsung atau langsung dengan mukosa membran di mulut, mata, ataupun hidung orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, virus jenis ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Terus, hal ini mempengaruhi jumlah kantong darah nggak sih? Iya, sejak pandemi COVID-19, terdapat sebuah stigma di kalangan masyarakat bahwa mendonor darah selama pandemi dapat berbahaya. Stigma ini menjadikan masyarakat takut untuk mendonor darah, sehingga jumlah suplai kantong darah di Indonesia semakin menipis dan membuat beberapa penyakit seperti demam berdarah, talasemia, dan penyakit lainnya yang membutuhkan transfusi darah secara rutin menjadi terhambat untuk segera diobati dikarenakan sulitnya penyuplaian kantong darah. Yang ketiga, ada pembahasan, yaitu apa sih donor darah itu? Donor darah ialah suatu proses diambilnya sebagian darah pendonor yang kemudian disimpan di bank darah agar dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh orang lain. Donor darah merupakan banyak manfaat, tidak hanya bagi yang mendapatkan donor, namun bagi pendonor itu sendiri. Manfaat bagi pendonor antara lain adalah untuk mempercepat regenerasi darah, melancarkan aliran darah, mencegah lemak-lemak tertimbun di dinding-dinding pembuluh darah, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Menurut pandangan Juardi, juga menegaskan bahwa donor darah ialah suatu proses diambilnya sebagian darah pendonor yang kemudian disimpan di bank darah agar dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh orang lain. Donor darah memberikan banyak manfaat tidak hanya bagi yang mendapatkan donor, namun bagi pendonor itu sendiri juga mendapatkan manfaat.
Lalu, donor darah ialah suatu proses diambilnya sebagian darah pendonor yang kemudian disimpan di bank darah agar dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh orang lain. Berdasarkan standar WHO, target jumlah donor darah setiap hari ialah 2% dari jumlah penduduk di negara tersebut. Hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di lapangan, di mana jumlah donor darah di Indonesia setiap harinya hanya sekitar 250.000 unit kantong darah. Berdasarkan hasil literatur review, dapat terlihat bahwa negara-negara termasuk Indonesia mengalami kekurangan pasokan darah. Sejak adanya pandemi COVID-19, hal ini terus terjadi akibat banyaknya masyarakat yang khawatir akan terpapar virus SARS saat mereka melakukan donor darah. Sedangkan pada kenyataannya, sampai saat ini belum ada laporan mengenai transmisi COVID-19 yang bisa menyebar melalui darah. 1 hari setelah transfusi dilakukan, pendonor yang memberikan trombositnya kepada pasien tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien tidak menunjukkan adanya gejala infeksi serta tidak adanya bukti pneumonia pada CT scan dada. Kasus yang sama lainnya terjadi pada 6 pasien yang mendapatkan transfusi darah dari orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 beberapa hari setelah melakukan pendonoran. Kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut, sampel darah dari pendonor diuji dan hasilnya negatif COVID-19. Ke-6 pasien yang menerima darah tersebut juga tidak menunjukkan adanya gejala COVID-19 setelah 19-29 hari pasca transfusi. Dari 2 kasus di atas membuktikan bahwa penularan virus SARS-CoV-2 melalui darah belum terbukti adanya. Tidak adanya bukti transmisi COVID-19 melalui darah mematahkan kekhawatiran masyarakat terhadap penularan virus saat melakukan donor darah. Ketua Umum PMI, Yusuf Kala, mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk donor darah, namun tetap mempraktikkan aspek kewaspadaan dan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Selain itu, PMI juga telah menerapkan protokol pencegahan COVID-19 yang sesuai dengan standar WHO di semua unit donor darah atau UDD. Pencegahan COVID-19 lainnya yang dapat dilakukan ialah dengan cara mengedukasi pendonor tentang pentingnya penundaan donor darah jika merasa kurang sehat atau sedang menunjukkan gejala COVID-19. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan demikian, masyarakat yang sehat bisa tetap melakukan donor darah secara aman. Meskipun saat pandemi COVID-19, ketidakseimbangan tersebut dipicu akibat adanya kekhawatiran masyarakat akan terpapar COVID-19 saat melakukan donor darah. Namun demikian, untuk meningkatkan kembali pasokan darah, PMI meyakinkan masyarakat untuk tetap dapat mendonorkan darahnya selama pandemi. Karena PMI telah menerapkan protokol yang sesuai dengan standar WHO di semua unit donor darah atau UUD di Indonesia. Selain itu, sampai saat ini belum terbukti adanya kasus COVID-19 melalui transmisi darah sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir akan terpapar virus tersebut saat melakukan donor darah. Baik, sudah selesai dari presentasi saya. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.